Sunan, kenapa akhirnya memilih terjun di tinju? Apakah ini impian dari kecil atau ya dulu mungkin suka kelahi atau gimana? Sebetulnya dulu saya hobinya bola dulu. Setelah saya pikir-pikir, karena kakek saya kan seorang petinju, ya bapak saya juga pelatih. Jadi saya pikir ya, karena saya diajak sama bapak, sama kakek, ya udah, mending kamu latihan tinju aja. Ya singkat cerita saya beralih ke dunia tinju. Dan alhamdulillah saya bisa sukses sampai di sini. Masuk di ataupun belajar tinju itu kapan mulai? Awal awal mula saya bertinju itu di usia 12, enggak, di tahun 2012. Itu waktu itu saya di bangku sekolah kelas 3 SMP kalau nggak salah. 3 SMP. Dari situ akhirnya langsung juara atau gimana sehingga bisa terus bertahan di tinju ini? Itu awalnya saya kalah dulu. Pertama kali di tinju amatir saya kalah. Dari situ motivasi saya bangkit terus itu. Saya mencoba dan terus mencoba dan akhirnya saya bisa sampai di sini. Bagi Sunan sendiri nih, apa yang menjadi titik ataupun batu loncatan sehingga akhirnya sampai saat ini? Mungkin juara PON remaja kah atau langsung PON kah atau gimana? Batu loncatan saya sampai ke tinju profesional ini ya. Itu awalnya karena saya udah berpikir ya, awalnya saya udah pernah juara PON, medali emas PON. Di usia 18 tahun saya udah juara PON. Di usia 21 tahun saya udah juara Asian Games. Saya pikir ya kenapa tidak ini tinju profesional. Dua kejuaraan itu emas PON Jawa Barat 2016 dan juga medali perunggu Asian Games. Itu yang menjadi modal penting Sunan untuk berkarir di level profesional. Ya, Tapi sebelum itu di waktu remaja dulu apa memang ada kejuaraan-kejuaraan tinju ya kejurnas yang diraih atau? ya dulu saya 3 kali juara nasional kejurnas junior youth medali emas, 3 kali tim terbaik. Dan saya juga pernah menjuarai di kejuaraan internasional di Malaysia medali emas dan Kings Cup yang mendapatkan perunggu di Thailand. Dan kejurnas elit saya juara nasional elit saya hanya mendapatkan ya baru sekali medali emas kejurnas elit. Nah, akhirnya itu yang membawa Sunan, wah ini sudah cukup, di amatir sudah cukup, oke saatnya melangkah ke profesional, tantangan ataupun ya lautan yang cukup luas lah kita bilang. Favoritnya siapa yang di ya mungkin Favorit nasional tinju dulu. saya, ya, favorit tinju saya Floyd Mayweather. Mhm. Hanya dia. Nah, saya lihat dia bertinju itu menggunakan kebanyakan dia menggunakan akal ya. Ya. Dia tidak terlalu menggunakan ini fisik. Beda sama petinju-petinju lain. Dan saya lihat dia juga susah untuk dipukul. Saya lihat pas ini untuk menjadi favorit saya. Mhm. Ada belajar selain menggunakan akal, ada pelajaran apa lagi sih yang diraih dari seorang Floyd Mayweather? Ya Mayweather sendiri sih dia ya itu dia punya motivasi ya. Artinya dia punya motivasi besar untuk membangkitkan semangat tinju dia. Dan saya rasa Floyd Mayweather dia dulunya kan dari orang susah, dari di bawah, dan akhirnya sekarang bisa sukses itu karena kerja keras dia. Dari keluarga saat ini, bagaimana setelah kamu memutuskan di level profesional ini? Ya dukungan dari keluarga saya rasa udah 100% siap mendukung saya mau ke tinju profesional mau kemana, yang penting intinya prestasi saya harus saya jalankan terus. Dan saya siap didukung 100% dari keluarga, aman keluarga. Kalau berkaca dari petinju yang lama nih, yang lalu-lalu, boleh dibilang kan masa tuanya susah, sulit kalau untuk kita berkaca di Indonesia. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, bagi Sunan apa yang mesti dipersiapkan? Intinya kita harus punya kita harus tahu memanage keuangan kita. Bila kita mendapatkan bonus dari promotor atau sponsor, ya kita harus simpan sebaik mungkin buat masa depan kita, karena kebanyakan rata-rata petinju-petinju yang ada di Indonesia ya itu dia mungkin karena terlalu berhura-hura atau gimana ya, saya nggak tahu juga ya, ada juga promotor yang tidak membayar atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi kalau bagi saya
seorang petinju itu harus bisa memanage keuangan dia untuk menjamin masa depan dia nanti. Dan seorang petinju juga harus kabarnya harus pintar bagaimana memilih promotor untuk mengembangkan karir dari petinju itu sendiri. Bagi Sunan, apakah level di nasional itu sudah cukup atau mungkin membayangkan tawaran dari luar, misalkan bermain di Australia mungkin atau di Amerika mungkin seperti Marquez dulunya atau bagaimana? Ya bayangan saya harap sih saya bisa sampai ke puncak jenjang-jenjang internasional ya, seperti promotor Golden Boy, Oscar Hoya, Topreng, di situ ada Bob Arum dan ya promotor besar-besar yang lainnya. Saya harap sih saya bisa bergabung di promotor-promotor yang besar. Mungkin ada pesan semangat atau motivasi yang diberikan kepada ya rekan atau keluarga atau apa? Apa tadi? Motivasi atau semangat yang diberikan kepada keluarga ataupun mungkin sebuah janji, atau apa saya akan memenangkan ini gitu. Ya harapan saya itu untuk keluarga ya, saya kan yang paling tua ya di antara 5 bersaudara, saya anak laki-laki satu-satunya. Saya harap adik-adik saya bisa saya urus nanti sampai mereka mau sekolah atau apa. Saya harap, saya minta doa dari mereka, semoga saya bisa berhasil sukses di dunia tinju profesional ini dan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya pikir amatir kan saya lihat udah nggak aktif juga, bagus juga, karena semenjak kepemimpinan Komarudin saya lihat bagus. Masalahnya hati saya maunya di profesional, karena ini murni cita saya yaitu menjadi juara di tinju profesional, dan itu murni saya pindah ke profesional karena memang dari hati saya. Bagi Sunan sendiri masuk ke level profesional seperti ini, apa aja yang perlu dipersiapkan dan bayangannya apa aja? Saya rasa yang perlu disiapkan itu adalah fisik, mental maupun teknik permainan yang harus dirubah, karena di profesional jangka temponya harus diimbangi, karena kalau di amatir ibaratnya di amatir itu mainnya harus cepat karena rondenya hanya singkat 3 ronde, tapi di profesional harus kita atur dulu irama permainannya, kita urut waktunya karena rondenya panjang. Dan alhamdulillah ini saya bertanding di NTT nanti ini saya bertanding di 8 ronde yang dipertandingkan. Impian terbesar dari Sunan itu apa nih di profesional ini? Juara atau apa aja? Impian terbesar saya nanti ya saya harap saya bisa menggantikan juara-juara dunia yang di Indonesia dulu seperti Chris John, Elias Pikal, dan tim Indonesia yang juara dunia yang lainnya. Insya Allah saya yakin saya bisa, ya harapan saya bisa harus sama seperti mereka. Kita tahu sekarang kan dunia tinju itu kan cukup berat juga, mengingat di Indonesia aja sendiri kan kita tahu bagaimana perjuangan yang tidak mudah juga. Kita seperti merindukan sosok petinju yang dulu bahkan dikenal dunia seperti Elias Pikal. Nah, apa yang mendasari Sunan sehingga termotivasi untuk mencapai target seperti itu, bahkan melebihi dari apa yang diraih oleh pendahulu itu? Motivasi saya yaitu ya kita harus lebih apa yang sudah dicontohkan oleh petinju-petinju kita sebelumnya, John, Elias Pikal. Ya kalau kita bisa sama seperti mereka, ya
kenapa tidak? Ibaratnya itu harus harus dalam kita harus memiliki tekad, harus bisa sama seperti mereka, paling paling tidak bisa sama seperti mereka, kalau enggak lebih daripada mereka itu lebih baik. Sudah memikirkan kalau perjuangan ke sana kan pasti berat ya. Waktu tersita untuk latihan, tidak bisa liburan bersama keluarga, bahkan ya boleh dibilang sangat berat sekali. Udah membayangkan bagaimana risiko-risiko masuk ke level profesional ini. Rasa risiko ya memang udah harus ditanggung oleh seorang atlet, karena emang begitu tugas seorang atlet. Memang waktu ya harus diatur sebaik mungkin, karena kita udah bukan orang umum seperti biasa yang menikmati masa libur mereka. Ya kita harus seperti biasa, tanggung jawab kita adalah latihan gitu ya. Jelang pertandingan kedua ini coach, persiapannya apa aja coach, dan melihat musuh kekuatannya gimana ini? Kalau musuhnya dia kan ini kan juara peringkat 3. Kalau Sunan ini kan juara Asia gitu loh, pegang medali perunggu. Saya rasa sih tidak ada kesukaran buat dia menyelesaikan pertandingan ini. Ada berapa ronde nantinya coach yang Kan dijanjikan kan kita main ini 8 ronde ya. Kalau dia bisa cepat untuk menyelesaikannya dalam ronde-ronde 2 atau 3 sih lebih baik. berarti Tergantung lawannya juga. berarti target dari coach pertandingan kalau bisa secepat mungkin selesai gitu. KO berarti. Iyalah harus biar dia ranking itu lebih baik kan kalau menang KO. Rencana gimana sih coach dengan Sunan ini? Pasti ya sebagai pelatih juga coach sudah melihat sedikit banyaknya dari kekuatan dari Sunan juga. Apa-apa aja sih yang menjadi bahan evaluasi untuk Sunan? Kalau Sunan mah dia tinggal semua pukulan dia tuh sudah ada di amatir. Kalau di prof ini dia cuman tinggal iramanya aja, dia irama di amatir sama prof kan beda. Ya kan? Kalau di amatir dia kan langsung biasa speed. Kalau ini kita iramanya ini beda nih, 8 ronde sampai 12 ronde. Jadi kita mesti iramanya itu harus diperbaiki lawan sama Sunan. Nah kemudian jelang pertandingan ini coach, untuk bentuk latihannya nih, volumenya apakah seintens yang sebelum turnamen atau gimana? Ya artinya kan gini, kita kan dia dalam persiapan 1 bulan ini kan itu kan jangka panjang, terus jangka menengah sama jangka pendek ini. Dalam waktu mau pertandingan ini pasti kita kasih dia kebanyakan speednya gitu. Jadi tidak pakai jangka panjang yang suruh lari. Kalau endurance ya tetap harus dijalankan kayak lari di treadmill. Berarti sejauh ini persiapan Sudah on mantap, target ya? Sudah mantap, sudah siap. Nah, untuk persiapannya sih kita sudah semaksimal mungkin, sudah hampir kurang lebih 90% lah sudah siap untuk bertanding di NDT nanti. Saya berangkat bertiga, saya, tinju kita Sunan Amoragam, sama pelatihnya Erik. Evaluasinya sih mungkin dipertahankan untuk bicara fisiknya aja ya, fisiknya lebih digojlok lagi, sama untuk
ketajaman pukulan petinju kita ini aja, itu aja sih. Khusus. Ya rencananya sih saya akan untuk lebih memperhatikan petinju saya, untuk mungkin nanti akan mencari pelatih untuk bagian fisiknya, dan lebih ininya lagi, harapan saya sih kedepannya petinju kita akan jadi yang terbaik. Itu aja. Ya impian saya sih, saya berharap besar kalau petinju saya ini kedepannya nanti akan menjadi juara yang terbaik lah, di antara yang terbaik gitu ya. Motivasinya sih yang khususnya ya dia harus terus berlatih dan giat berlatih, itu aja. Perkenalkan, nama saya Sunana Ragam. Doakan dan selalu dukung saya di tinju profesional agar bisa mengharumkan nama Indonesia di puncak internasional. Merdeka.